Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatul Husnul Hakiki dengan NIM 2404232 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitunya makalah ilmiah yang sudah saya buat, yaitunya dari mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah dengan dosen pengampu yaitunya Bapak Dr. Zikri Al-Hadi SIP MA. Nah, di sini saya mengambil tema atau judul dari makalah ilmiah saya, yaitunya mengenai transformasi digital dalam pelayanan publik, peluang, tantangan, dan juga dampaknya terhadap efektivitas layanan. Nah, kita masuk pendahuluan. Transformasi digital dalam pelayanan publik saat ini bukan lagi sekedar fenomena teknologi, tetapi juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam konteks administrasi publik masa kini. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Aseng dan Fajri itu tahun 2023, penerapan teknologi digital itu membuat proses internal dalam birokrasi seperti pengelolaan data dan juga pengarsipan itu menjadi lebih efektif. Nah, ini itu dia menjadi dasar penting untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kompleksitas kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Nah, next kita masuk pada rumusan masalah. Apa sih yang menjadi rumusan masalah atau masalah dari judul saya tadi? Nah, yang pertama, yaitunya bagaimana sih peluang pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas dan nilai publik atau public value pada sektor pelayanan pemerintahan. Nah, yang kedua, apa saja sih tantangan utama baik dari aspek teknis maupun non teknis yang menghambat percepatan transformasi digital dalam birokrasi pelayanan publik. Nah, yang ketiga, sejauh mana sih transformasi digital memberikan dampak nyata terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Nah, next kita masuk nih pada pembahasan yang pertama, yaitunya mengenai peluang pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas dan nilai publik atau public value. Nah, pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pemerintahan menawarkan peluang transformatif nih untuk menciptakan public value, nilai publik yang lebih tinggi. Nah, apa-apa saja nih? Yang pertama, itu ada peningkatan efisiensi dan aksesibilitas layanan itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aseng dan Fajri itu tahun 2023, yang mana proses internal dalam birokrasi itu seperti pengelolaan data, komunikasi, dan penyimpanan dokumen menjadi jauh lebih cepat berkat digitalisasi. Nah, yang kedua, yaitunya membangun keterbukaan dan pertanggungjawaban. Nah, teknologi digital ini tuh dia membuka kesempatan bagi pemerintah untuk menyajikan informasi dengan lebih terbuka. Nah, yang ketiga, yaitunya personalisasi dan penekanan pada keperluan pengguna, itu dalam studi yang dilakukan oleh Mensah et al. Tahun 2022, diungkapkan bahwa salah satu faktor pendorong nilai publik itu adalah fokus pada pengguna. Nah, proses digitalisasi membuka kesempatan bagi pemerintah untuk menciptakan layanan yang lebih sesuai dan juga personal bagi kebutuhan setiap warga. Nah, yang keempat, yaitunya pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, peluang strategis lain itu terkait dengan fungsi kepemimpinan digital. Menurut Tulungen et al. Tahun 2022, penerapan big data dalam sektor pemerintahan itu mendukung para pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya data yang tepat dan terintegrasi, atau seperti gagasan Satu Data Indonesia, nah pemerintah itu dapat menggambarkan isu-isu publik dengan lebih akurat. Nah, yang terakhir atau yang kelima, yaitunya inovasi layanan selama krisis. Nah, pengalaman yang dibagikan oleh Junaidi itu tahun 2021 menunjukkan bahwa pandemi itu telah menciptakan kesempatan untuk percepatan inovasi yang sebelumnya itu dianggap sulit dilakukan. Nah, percepatan transformasi digital itu menunjukkan bahwa teknologi bisa mendukung keberlangsungan layanan publik dalam situasi darurat. Nah, next. Nah, di sini ada tantangan utama nih dalam percepatan transformasi digital birokrasi pelayanan publik. Nah, jadi walaupun transformasi digital memberikan banyak peluang ya untuk meningkatkan efektivitas layanan, pelaksanaan di Indonesia itu menghadapi beragam tantangan yang rumit juga. Nah, dari berbagai literatur itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tantangan non teknis dan teknis. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitunya tantangan non-teknis. Nah, itu ada perlawanan terhadap perubahan, yang mana itu berdasarkan penelitian ya, Sugianto dan juga Nada. Itu salah satu kendala non-teknis yang paling penting itu adalah perlawanan dari SDM ya, sumber daya manusia, seperti pegawai negeri sipil, serta masyarakat umum. Nah, selanjutnya, itu ada kesenjangan dalam literasi digital, yang mana itu kajian yang dilakukan oleh Nur Laila, itu menunjukkan bahwa efektivitas layanan digital itu sangat dipengaruhi oleh keterampilan pengguna. Nah, selanjutnya itu kekurangan tenaga ahli dalam sumber daya manusia, yang mana Nada menyebutkan, serta Yulanda dan juga Adnan, mencatat bahwa meskipun Nah, selanjutnya itu ada kekurangan tenaga ahli dalam sumber daya manusia. Yang mana itu Nada serta Yolanda dan Adnan itu tahun 2023 mencatat bahwa meskipun ada teknologi, birokrasi seringkali kurang memiliki tenaga ahli di sektor teknologi informasi untuk mengelola dan mengembangkan sistem secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya itu ada tantangan teknis. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu ada ancaman keamanan siber dan kebocoran data. Nah, aspek teknis yang paling penting dibahas itu oleh si Alfi itu tahun 2023, yang mana transformasi digital tanpa didukung sistem keamanan yang kokoh sangat rentan terhadap serangan cyber. Nah, kebocoran data pribadi itu seperti pada kasus verifikasi vaksin atau data kependudukan, itu dapat merusak kepercayaan publik.
Nah, selanjutnya itu ada infrastruktur dan konektivitas yang tidak merata. Nah, Wahidin dan Wati itu tahun 2024 menekankan bahwa di daerah seperti Kabupaten Bima atau lokasi terpencil lainnya, itu keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik masih menjadi hambatan utama. Nah, tanpa pemerataan infrastruktur digital, keuntungan efisiensi layanan yang dibahas dalam konteks administrasi publik itu tidak akan dirasakan secara luas di seluruh negeri. Nah, selanjutnya, yaitunya kurangnya integrasi sistem. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian NADA itu tahun 2024, banyak lembaga mengembangkan aplikasi masing-masing tanpa saling terintegrasi. Nah, ini tuh mengakibatkan terjadinya duplikasi sistem. Nah, yang justru itu mengurangi efisiensi dalam koordinasi pemerintahan. Nah, next kita masuk pada dampak nyata transformasi digital itu terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, transformasi digital itu telah memberikan pengaruh ya yang besar dan dapat diukur terhadap kinerja serta efisiensi administrasi di Indonesia. Menurut Aseng dan Fajri itu tahun 2023, peningkatan efisiensi ini terlihat jelas pada penyempurnaan proses internal seperti pengelolaan data dan arsip yang sudah dapat dilakukan secara digital tadi. Nah, dengan beralih dari cara manual ya ke digital, itu jalur birokrasi yang sebelumnya panjang dan lambat bisa dipersingkat sehingga waktu penyelesaian layanan itu bagi warga menjadi lebih cepat. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa teknologi bukan sekedar pelengkap, melainkan merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas penyedia layanan publik. Nah, dapat saya simpulkan bahwa digitalisasi dalam pelayanan publik di Indonesia merupakan sebuah perubahan mendasar untuk mencapai sistem pemerintahan yang lebih modern. Nah, proses ini itu dia memberikan kesempatan besar untuk menciptakan nilai bagi masyarakat melalui peningkatan akses layanan sepanjang waktu, transformasi informasi, dan juga akuntabilitas dalam birokrasi. Nah, pemanfaatan teknologi seperti database dan kepemimpinan digital itu terbukti dapat mendorong efisiensi di dalam organisasi yang sebelumnya terhambat oleh birokrasi yang kaku dan kini menjadi lebih adaptif. Nah, sekian presentasi saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.